Mau lihat tema di ho Tuhan, pandingkan bahasa, jala para siroha, na mga leho partikiat di hami, marite-hite parpungan namion, laho manangihon hatam na gadiyay. O manamanguka rohanami, urupi mahami di gagasa tordimi, asatakas hujalohami, jala takas waktu sihami, hatam na gadiyay. Amen. Horas madihita sude. Horas. Uria na hinaholongan mituhata, turpuk jamita di pertanyangata botarion, ima natar surat di buku 2 Samuel bidu 10 sada, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat 15. 2 Samuel 10 sada, ayat sada, sahatu ayat 15, tapi huti hukma di rohata, songonom ma didok. Diakup si David si Betseba. Jadi dung salpu tahun jupang muse tiki haboborhat ni akaraja gabe disuruh si David ma si Joab dohotak kana posona bahid donganna rodi sadok Israel asa isiapon nasida halak amon jala ditukum kita rabbi alai tinggal di Jerusalem do anggo si David. Dungi marhira budari, masih David siap podomanna, jala mardalad-dalad di atas taruk di bagas mirajai. Gabe di ida masian atas taruki, sada parupuan na maridi, uli situ tudo rupani parupuani. Dungi disuruh si David ma suruanna, asa ditakasi pangalahon ni parupuani. Gabe di dok halak ma, da si Betseba doi, boru ni si Elia, jolma ni si Uria margaheti. Jadi disuruh si David masuruan na mangalak nasida. Jadi dungsa nasida tujulona, laos diakupi ma nasida modo. Alai dung manguras nasida siya karamunonna, muli ma nasida tujulona. Ape dung gabi-gabi parupuani, disuruh masuruan na pabotohos satu si David nin nama nunga gabi-gabi ya nao dungi disuruh si David masuruan na manonahot tu si Joab suruh tuau si Uria margaheti jadi disuruh si Joab masih Uria manopok si David jadi dung saat si Uria tu jolona disukuni si David ma ibana tarimut tu sonang ni si Joab dohot tarimut tu sonang ni aka parangani do taringot tu sonang ni hamusuoni dungi didok si David mati su Iria tua maholau muli tu jabun jalaburi mapakmu jadi dung ruar si Uria siat jabu ni rajai ihukma siap pudina si lehon-lehon sian rajai hape morom do si Uria di labung pitu ni bagas ni rajai rak dohot saluhut na poso ni tuanna jaladang tua tibana muli tu jabuna. Jadi diberitahu kalak matu si David songonon dan tua si Uria lahu muli tujaruna. Dungi didok si David matu si Uria. Dan abura koro sian pardalana puasa sotua tolau muli tujabu. Alai ninna si Uria mamadok si David. Gari oti parpadanani tole Israel dohot Juda maringat di bagasan aka udung-udung. Jala tuaku si Joab rodia kana poso ni tuaku marsaro na takas di ladang. Tung olo maaw masuk si Jabuk pulau mga do minum. Jala modom rak do idol maku songo sitong na mangolo ko. Mangolo do tabdi. Molo tung olo aw magbay songo ni. Dungi ninna si David ma madok si Uria. Tinggal di sordo peho nang sadarion marsogok pesuruh mula. Jadi tinggal masih Uria di Jerusalem di nasadari i dohok marsogok naik. Dungi di otang si David ma ibana asamangat dia depan na jalanino pola mabuk ibana di bahay. Alay dari nai luar ma ibana lau modom tu podomanna rak dohotak kana poso ni tuanna. Jalanang dohot ibana lahu muli tujabuna. Tole manogot na se di surat si David masada surat tu si Joab jala si Uria panongosan na dibahay. Yahata ni surat na oddo. Patongok kamu masih Uria tukan na sumobu marpora
jala lumidak kamu sian pudina asahona ibana laos mate ima sahakna kuria na hinaholongan nito hatta tabo todo taringot tu Raja Daud, raja yang sangat terkenal takut dan mengasihi Tuhan. Si Daud na denggat pangalahona doho persauranna di adopan di mata. Doho non sahalak na biar do ibana mida di mata. Alay mo lo tabering diturpukon aka amangina adul do marasi ngate. Pangalahon ni si Daudi dohot pangalahona na diturpukon. Atau puasa gabi somoni pangalahon ni si Daudi. Tabering naking begitu perbuatan Daud itu, di samping dia melakukan perzinahan dengan Batseba, dia pun mengatur satu rencana untuk membunuh Uria. Nah, jadi sangat berbanding terbalik dengan pribadi Daud yang kita kenal sebelum dia menjadi raja dan diangkat menjadi raja oleh Tuhan. Daud yang sangat takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan itu, kali ini dia terjatuh kepada pencobaan akah amang inang. Alani ido konot tama melalui kasus dan cerita Daud ini seliling di Portivion ikona dapat taruh pangujuna. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan menghadapi ujian dan cobaan. Dalam meragam cara dipakai simbolis, laho mangela rohatta asa madabu tu dosa. Tengok dah kamanginang meragam cara ni simbolis, laho mangela rohatta asa madabu tu bagasan dosa. Sekalipun kita rasa kita seorang yang taat beribadah kepada Tuhan, sekalipun kita rasa kita punya hubungan yang baik kepada Tuhan, tetapi ingat, iblis tetap punya banyak cara untuk membuat kita, menjerat kita jatuh dalam perangkapnya. Alani ta parsiajari majo siat turpuk janita di Botarion, bohano tutu parmasuk ni si bolisi turohani si Daudi. Si Daud na babiar tu debata, si Daud na denggap pangalaho do persauran na tu debata. Daud yang mengasihi Tuhan itu yang pada akhirnya jatuh ke dalam perangkat iblis. Kita lihat aka amang inang ayat 1 dan ayat 2. Pada waktu itu diberitakan bangsa Israel akan berperang melawan bangsa Amon. Nah, menurut kebiasaan orang Yahudi, ketika sebuah bangsa pergi berperang, maka yang memimpin peperangan itu adalah seorang raja. Iku raja rona mamuluhon bangsona marpora. Ale tabereng ma unik na diturpukon. Bukan Daud yang memimpin peperangan itu, melainkan Yoab. Kuasa nang borhati bana tabereng ma. Dan itu jalan masuknya iblis ke dalam hatinya. Di luas ibana bangsona marporang, ala ibana tinggal di jabuna laos modon-modon. Kan peristiwa itu diawali setelah dia bangun dan dari tidurnya lalu melihat Batseba sedang mandi waktu itu. Lalu iblis menggoda hatinya untuk jatuh hati dan menyukai Batseba, menginginkan Batseba. Lalu pada akhirnya didokna kondisi Batseba telah mengandung. Daud jatuh ke dalam perangkap iblis. Jadi di son ikom manak dohita aka amang ina. Dalam banyaknya tugas pekerjaan kita sehari-hari, ketika kita enggan melakukan itu, dalam tanda kutip contohnya malas-malasan, disido rosiwolis menggugah pikiran. Jadi unang leyan siwolis menggoda pikiran tayo aka amang ina. Kalau memang punya waktu luang, isi lagi dengan hal-hal yang positif. Kalau memang punya banyak waktu yang luang, isi lagi dengan hal-hal yang membangun. Hal-hal yang positif bagi kita. Jangan berikan peluang dan waktu
bagi diri kita untuk dijerat oleh iblis. Karena ketika waktu kita luang, pikiran kita kosong, marangan-angani mahita tusak-tusak, itu kan? Lalu kita pegang-pegang handphone awalnya, membuka situs-situs yang lain, membuka aplikasi-aplikasi yang lain, sehingga akhirnya kita terjerat. Banyak sekarang yang menjerat pikiran kita, menjerat hati kita. Aka amang inang, lihat perselingkuhan sehingga merusak banyak keluarga dan rumah tangga orang Kristen, termasuk bereng maju di online yang merusak banyak keluarga juga dan masa depan, termasuk anak-anak muda, anak-anak remaja juga, dan mungkin salah seorang di antaranya bisa jadi anak-anak kita. Jangan berikan waktu yang molo kira-kira gudang waktu istirahat. Boy, do mangorek-ngorek alaman nih, songon nabi nain nih, bapak nih si Siano kan? Bisa ibu entah mutin-mutin entah apa, isi dengan hal-hal yang positif. Jangan berikan waktumu lebih banyak luang tanpa diisi dengan kegiatan yang lain. Begitulah awal masuknya iblis itu ke hatinya Daud. Sehingga seperti banyak yang kita kenal itu, apakah yang sering membuat seorang pemimpin itu jatuh? Jawabannya adalah 3 tahap. Tengok doa 3 tahun. 1 adalah harta, 2 adalah tahta, lalu yang ketiga adalah wanita. Kalau dia bukan terjerat karena harta, katakanlah mungkin korupsi yang jumlahnya sangat banyak, dia pasti jatuh kalau nggak bisa mengendalikan diri dalam hal itu. Yang kedua, bisa juga karena tahta, dengan mengejar kedudukan, dengan mengejar jabatan, banyak orang yang terjebak dan jatuh ke dalam perangkap iblis. Lalu yang ketiga adalah wanita. Ingat, perangkap iblis ini luar biasa hebatnya. Dia selalu menggoda dan mengalihkan pikiran manusia dengan hal-hal yang memang menarik, sangat menarik bagi kehidupan manusia. Harta itu menarik, bukan? Molo diiming-iming itu hita harta dan lomo rohata, lomo. Molo diiming-iming itu hita tahta jabatan, kedudukan dan lomo rohata, lomo. Molo diiming-iming itu hita wanita, lomo rohama kama. Tapi persoalannya banyak yang terjerat dalam hal ini. Salah satu di antaranya adalah Daud. Daud dalam turpuk janita di Botario. Alani i molo di pa upu tu topik minggu tadi hari minggu di dok. Markuaso de Yesus manari hongoluta. Yesus itu berkuasa mencukupkan segala sesuatu yang kita perlukan. Yesus itu berkuasa memenuhi segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka jangan ragu, jangan khawatir dalam hal ini. Persoalannya adalah manusia sering jot-jot dan boy membedakan dan boy memisahkan antara keinginan doh antara kebutuhan. Narikot di ngoluna. Jadi perlu roboto ottana perjolo lapatanna aka amang inanda. Molo didok kebutuhan ini sifatnya terbatas. Contoh, molo mangam mahita songono. Di parere marisona kasih pangano. Makanan, minuman, lauk, pauk, sayur, moli parere maris disi. Ikun habis di tahe sude. Tidak, karena kita hanya memakan yang kita butuhkan. Ay molo nga cukup, paksa taruh menghalangi sampai sudah daun. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu ada dosisnya, sama seperti obat. Contohnya diminum 1 kali 1, diminum 2 kali 1 pagi dan sore, diminum 3 kali 1. Kalaulah diminum di luar dari anjuran dan takaran yang ditentukan oleh dokter itu, apa yang terjadi? Ya overdosis, mati, bukan sembuh. Yang ada malah tubuh kita semakin sakit, bahkan bisa menghilangkan nyawa. Begitulah kebutuhan. Ada takarannya, ada dosisnya, ada ukurannya.
Kalau kita melebihi takaran dan ukuran itu, yang terjadi adalah malapetaka dalam kehidupan kita. Sehingga dalam hal ini Yesus katakan, Yesus itu dia mampu mencukupkan kebutuhanmu, jangan khawatir. Yesus itu mampu memenuhi kebutuhanmu, jangan takut. Yesus itu pasti akan mencukupkan apapun yang kita perlukan. Jangan lagi ragu dalam hal itu. Alai molo keinginan, maka amang inang, ini sifatnya tidak terbatas dan tidak ada batasannya. Jadi boto simbolis do bahwa keinginan manusia itu tidak ada batasnya. Irobana masuk ibana melalui keinginan ni jolma. Contoh, molo nga adong sada kendara aku, pasti ingin yang lain, bukan? Molo nga adong baju kuna baga, ubereng mo sa merek lain, ubaga siya ni, ingin dohita? Ingin. Songonima kebutuhan. Aka, ay keinginan, aka amang inang. Tidak ada batasnya. Dan iblis tahu itu. Dan biasanya iblis ini, keinginan ini selalu didasari dengan hawa nafsu yang tidak terkontrol dan tidak terkendali. Sehingga iblis selalu memakai cara-cara ini untuk memasukkan kita ke dalam perangkapnya. Sama seperti yang dialami oleh Daud. Dia menginginkan, padahal adong bertanya istri si Daud waktu itu, Adong, kenapa dia masih ingin si Batseba? Anaknya si Saul. Kalah boleh rupanya. Karena cantik perawakannya, dia ingin, iya kan? Padahal kalau dia hentikan keinginan itu, bisa kan? Karena itu bukan kebutuhannya. Tapi karena dia ingin, dan iblis melihat keinginannya itu, iblis menjerat dia ke dalam dosanya. Jadi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, uriya nahina holongan itu hatta, dalam halon ikom mana dohita, aka amang ina. Dalam perjalanan hidup kita, bereng ma, kebutuhanmu doi manang nadang, keinginanmu doi manang nadang. Molo kebutuhanmu do, Yesus sanggup memenuhi kebutuhanmu. Ale molo keinginanmu do, jonok masih bolis. Tusi, alani ii dalam halon ikom mana dohita, aka amang ina. Jangan semua-muanya memenuhi keinginan. Kalau itu bukan menjadi prioritas dan kebutuhan kita. Alana Yesus jelas-jelas katakan di son marhuaso do Yesus manarihong ngolutta. Sehalinay manarihong ngolutta doda kebutuhatta dan keinginata. Kebutuhatta adong do batasanna, adong do takaranna, adong do ukuranna, adong do dosisna. Alay molo keinginan itu tanpa batas, terus menerus. Seperti orang yang ketagihan. Begitulah keinginan itu mengendalikan hidup kita kalau kita nggak mampu kontrol. Dan iblis akan pakai itu untuk menjerat kita dan membuat kita semakin jatuh dalam dosa. Alani amang ina, kuriya na hinakulungan ni Tuhatta, apalagi di zaman na perpudion, tingkat konsumerisme manusia semakin tinggi dan semakin hebat. Kita semakin dimudahkan, bukan? Belanja online murah-murah nama. Dan ikut keluar jauh kita. Mulu na jolo ikut tu pasar do itala butuh waktu, butuh energi, butuh uang juga. Tapi kali ini pasar-pasar online banyak merasuki kita. Kali ini firman ini mengingatkan kita kontrol. Kalau itu bukan kebutuhanmu, jangan penuhi. Karena berhati-hatilah, keinginanmu akan dipakai oleh iblis untuk menjeratmu. Badabu tu bagasan dosa, badabu tu bagasan ulau naso di halomokot debata. Ingat, Daud pun dia sangat mengasihi Tuhan, sangat takut kepada Tuhan. Tetapi ketika dia tidak mampu kontrol keinginannya, maka itu dipakai oleh iblis untuk membuatnya jatuh ke dalam dosa. Tidak hanya dosa perzinahan yang dia lakukan, tetapi dosa pembunuhan pun dia lakukan. Bereng mada berantai-rantai dibuat dia dosa itu. Songonima molo pikirat tahun, rohat tahun hidup kita telah dijerat oleh iblis. Jadi marhite tupuk janita di botarion aka amang inang tangi mahita dihata do suara ni debata. Dia sanggup memenuhi akan narikot dihita. Tengok do petahe ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Allah
Mereka di padang gurun tidak ada makanan. Kirimkan kepada kami makanan. Bukankah Tuhan mengirimkan waktu itu? Dikirimkan. Allah ya dong berpesan, naka ambillah secukupnya. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita berdoa dalam doa Bapa kami itu ada di dong. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, supaya kita tidak mempunyai keinginan yang berlebih yang membuat kita jatuh dalam dosa. Paulus katakan, asal ada makan dan minuman, cukuplah. Selebihnya itu, kendalikan dirimu, kendalikan keinginanmu, kendalikan hawa nafsumu. Karena itu akan dipakai oleh iblis menjeratmu dan membuatmu jatuh ke dalam dosa. Takas do dipaingot pokok kita. Narikok dihita kamanginan yang kita butuhkan. Apapun yang kita perlukan dalam hidup kita, tangan Tuhan sanggup untuk memenuhi dan mencukupkan itu. Unang bemabiar kita, unang beragu kita, pos marohata. Kolong ni debata, toktong marpanarikon dopak kita. Amin.